teknik tuas atau pengungkit. Ini masih berhubungan dengan contoh sebelumnya ya. Perhatikan gambar berikut. Di sini sama dengan contoh sebelumnya, tapi dalam contoh soal kado ini disajikan dalam bentuk soal pilihan ganda. Perhatikan gambar berikut. Di sini 450 Newton adalah berat bendanya, W-nya. W-nya 450 Newton. Ya. Selanjutnya, kalau kita tulis di sini diketahui W-nya beratnya 450 Newton. Nah, dari titik beban ke titik tumpu, ini titik tumpu, lengan bebannya sebesar 30 cm. Nah, di sini besarnya gaya dorongnya untuk mengangkat besar kuasanya 150 Newton. Berarti di sini ingat sekali lagi yang ini adalah F-nya, besar gayanya 150 Newton. Saat titik tumpu digeser 10 cm mendekati beban supaya tuas tetap seimbang, yang harus dilakukan adalah titik-titik. A. Menggeser kuasa sejauh 30 cm, yang ini digeser sejauh 30 cm mendekati titik tumpu. Yang B. Menggeser kuasa sejauh 40 cm mendekati titik tumpu. C. Menambah kuasa menjadi 240 Newton. D. Mengurangi kuasa menjadi 133 Newton. Antara A, B, C, D kita cari jawabannya ya. Kita jawab. Ingat rumus sebelumnya untuk menggunakan rumus F dikali dengan apa? LK sama dengan W dikali dengan LB. Ini rumus yang kita gunakan pada soal tuas atau pengungkit. F-nya di sini 150 Newton, dari sini 150 Newton, kita tulis 150 Newton dikali LK-nya. LK-nya di sini belum diketahui, LK awalnya, LK satunya di sini belum diketahui. Ini masih berhubungan, kalau misalnya masih ingat video sebelumnya mungkin sudah tahu ya caranya seperti apa. Lanjut, LK kita cari W-nya di sini. Lihat di sini W-nya. W-nya 450. Kita masukkan 450 Newton. LB-nya di sini, LB pertama, LB awalnya adalah 30 cm. Nah, di sini 450 Newton kali 30 cm tetap ya LK yang kita cari, sedangkan CF-nya, si gayanya ini 150 Newton. Ini kita pindahkan ke posisi sini ke bawah, jadi pembagi. Nah, sampai sini masih ingat? Oke, 450 dibagi 150 Newton. 450 Newton dibagi 150 Newton adalah 3. Ini dibagi ini 3. Nah, 3 dikali 30 cm, hasilnya adalah 90 cm. LK awalnya 90 cm. Awal baru LK1. Nah, di sini di soal saat titik tumpu digeser 10 cm. Ini si titik tumpu ini digeser 10 cm mendekati beban. Pindah 10 cm kemari. Berarti yang awalnya lengan bebannya 30 cm, awalnya lengan bebannya 30 cm, karena si titik tumpunya itu bergeser maju mendekati titik beban ke titik si beban, maka 30 cm dikurang 10 cm. Panjang lengan beban atau LB-nya menjadi 20 cm.
Oke, jadi LB-nya mengalami perubahan. Jadi lengan bebannya, panjang lengan bebannya menjadi 20 cm. Kenapa tadi? Awalnya kan 30 cm. 30 cm. Nah, titik tumpunya digeser mendekati titik beban. Jadi si panjang lengan bebannya berkurang 10 cm. Akhirnya menjadi 20 cm. Nah, di sini ditanyanya supaya tuas tetap seimbang, yang harus dilakukan adalah apa? Kita menghitung lagi ke rumus awal, berarti 2 kali. Untuk contoh soal kedua ini, caranya kita harus menghitung 2 kali. Nah, kita lanjut. F sama dengan F, untuk mencari F-nya, F dikali LK sama dengan W dikali LB ya di sini. Terus di sini F-nya tetap, misalnya kita masih menggunakan gaya besar gayanya tetap 150 Newton. Kita tulis lagi 150 Newton dikali LK. LK yang perubahannya kita cari nih, LK kedua. Kenapa? Karena si lengan bebannya, si LB-nya itu mengalami perubahan, yang awalnya 30 menjadi 20 cm. W-nya tetap, berat bendanya atau berat bebannya tetap 450 Newton dikali LB-nya yang sudah mengalami perubahan ini 20 cm. Nah, kita hitung lagi caranya sama, 450 Newton dikali 20 cm. Yang ini ingat kita pindahkan ke bawah, jadi dibagi, jadi 150 Newtonnya di bawah. LK-nya, LK yang kedua kita cari nih yang perubahan. 450 Newton dibagi 150 Newton, tadi awalnya dapat berapa? 3 kan? Dapat 3. 3 dikali 20 cm, berarti LK-nya yang mengalami perubahan LK-nya menjadi berapa? 3 kali 20 cm, 60 cm. Nah, LK-nya mengalami perubahan 60 cm. Gitu. Sampai sini. Kok di sini nggak ada ya? Di option di pilihan jawabannya kan nggak ada 60 cm. Adanya A menggeser kuasa sejauh 30 cm mendekati titik tumpu. Terus di sini B menggeser kuasa sejauh 40 cm mendekati titik tumpu. Sedangkan tadi kita menghitung lengan kuasanya atau panjang lengan kuasanya harus 60 cm. Ingat, yang awalnya pas yang kita pakai rumus yang pertama, kita dapat nih di sini panjang lengan kuasanya itu saat titik tumpunya belum digeser adalah 90 cm. Jadi panjang dari titik beban ke titik tumpu terus ke titik kuasa itu adalah 30 cm ditambah 90 cm. Ingat ya yang awal tuh. Yang awalnya LB-nya ditambah LK-nya awalnya itu adalah 30 cm ditambah 90 cm. Ini posisi awal. Panjang, jadi seolah-olah panjang tongkatnya itu adalah 120 cm. Nah, namun ternyata si LB-nya ini mengalami perubahan menjadi 20 cm karena si titik tumpunya bergeser maju mendekati titik beban. Nah, sedangkan saat si titik tumpu digeser mendekati titik beban atau mendekati beban, jarak antara titik tumpu ke titik kuasa itu adalah jarak antara titik tumpu ke titik kuasa itu adalah 90 cm ditambah 10 cm. Kenapa ditambah? Karena jaraknya semakin jauh. Si titik tumpunya itu malah mendekat ke titik beban, dia mundur. Maka jarak antara titik tumpu
ke titik kuasa itu adalah 100 cm. Nah, tadi kan kita sudah menghitung lengan kuasa yang kedua. Lengan kuasa kedua ternyata mengalami perubahan. Panjang lengan kuasanya adalah 60 cm. Di sini jadi kita harus cari selisihnya. Selisih antara jarak titik tumpu awal ke jarak titik tumpu saat digeser ke jarak titik kuasa awal. Berarti 100 cm dikurang 60 cm. Jadi jawabannya adalah 40 cm. Sehingga si gaya atau si kuasanya itu harus kita geser mendekati. Berarti maju mendekati. Mendekati apa ini? Titik tumpu sejauh 40 cm. Yang ini jawabannya. Oke. Untuk contoh soal kedua mengenai tuas dan pengungkit, mudah-mudahan paham ya. Jadi untuk contoh soal kedua ini ada 2 langkah yang harus kita cari. Pertama, besar lengan kuasa awal sebelum mengalami perubahan, dan yang kedua, besar lengan kuasa yang setelah mengalami perubahan. Oke, sampai di sini paham? Oke, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.